Oke, kita mulai aja ya. Iya, Pak. Oke. Nah, jadi kalau misalnya ngelihat ini supaya kita nggak kemana-mana, supaya kita nggak kemana-mana. Saya berdasar ini aja. Jadi suara hati itu sebenarnya satu perangkat, satu tools, satu alat supaya apa? Supaya kita bisa mandiri. Mandiri itu apa? Memiliki hak dan kekuasaan menentukan arah tindakannya sendiri. Tentu saja itu sesuatu yang baik. Maksudnya ya menjadi seorang yang baik. Lalu perangkat yang lain adalah ini akal budi. Artinya kenapa itu bisa disebut perangkat? Karena kita bisa menggunakan itu gitu. Ini juga yang membedakan manusia dengan yang lain ini, akal budi ini. Lalu apakah ada manusia yang nggak punya akal budi? Nggak ada, semua punya. Cuma seberapa besar dia menggunakan itu kapasitasnya, setiap orang beda. Harus diakui bahwa manusia itu nggak sepenuhnya bisa mandiri. Banyak yang dalam tanda kutip menyusahkan, ada yang banyak. Lalu yang mampu memberdayakan akal budinya, maka dia punya kemampuan. Kemampuan itu apa? Ini berkreasi, inovasi. Tapi itu sekali lagi untuk tujuan yang baik. Ada yang untuk tujuan yang tidak baik, tapi sebaiknya dia tidak melakukan itu sih. Lalu yang lebih dalam, jadi kalau versi saya tuh suara hati itu adalah tools kita, tools. Hati nurani sebenarnya sama, cuma bedanya adalah hati nurani ini adalah sesuatu yang asalnya itu bukan dari dalam diri kita, tapi dari Tuhan sendiri. Suara hati itu kayak gini. Suara hati itu kalau menurut versi saya adalah seluruh pendidikan baik yang diberikan. Jadi makanya ada orang yang dia tuh memukul tapi tidak disalahkan dan dia tidak merasa bersalah. Ada orang yang kasar, dia tidak merasa bersalah. Ada yang kayak gitu. Itu karena didikannya dia, seluruh pendidikannya yang dia dapatkan itu tidak mengatakan bahwa memukul itu salah. Itu suara hati. Suara hati itu sangat terbatas, tergantung orangnya sebenarnya. Suara hati. Walaupun ada beberapa kebenaran yang sama ya. Salah satu contoh yang lain tuh begini. Orang yang tidak kasihan melihat orang lain menderita. Ada orang yang tidak kasihan. Karena dia merasa bahwa orang lain itu menderita karena apa yang dia lakukan. Jadi lebih pada seluruh pengertian yang dia dapatkan. Ada orang yang ketika dia disakiti, balas menyakiti. Dan menurut dia itu sah-sah aja. Itu, nah pada saat itu suara hatinya itu tidak memberikan pilihan-pilihan gitu. Jadi memang dia tidak diajarkan untuk mengatakan atau menganggap bahwa kalau kamu dikasari ya jangan membalas. Dia tidak diajari itu. Kalau hati nurani ini menurut saya adalah sesuatu yang originalnya atau sumbernya itu dari Tuhan. Hati nurani. Nah, hati nurani ini bisa aktif apa enggak? Tergantung. Salah satunya memang dari pemahaman kita sih. Pemahaman kita. Nah, ini kalau saya agak terbalik nih dengan ini. Ini tampil sebagai hakim yang baik dan jujur. Kalau saya enggak. Hati nurani itu dia tuh sebenarnya tidak baik, maksudnya bukan tampil sebagai hakim sih.
saya malah merasa bahwa yang sebagai hakim yang baik dan buruk ini suara hati. Contoh begini, kau mencuri. Tapi emang ini sulit dibedakan ya, karena suara hati itu dalam sekali. Kau mencuri, lalu kemudian ada orang yang merasa bersalah, ada yang tidak. Saya ulangin ya, kau mencuri, tapi ada orang yang merasa bersalah, ada yang tidak merasa bersalah. Kalau hati nurani itu sama, kebenaran hati nurani itu sama. Tapi sekali lagi hati nurani ini menurut saya pribadi dari pengalaman saya lebih sulit untuk dideteksi hati nurani. Itu sesuatu yang lebih dalam. Tapi kalau suara hati itu lebih mudah. Kita lewatin aja dulu ya. Jadi kalau saya pribadi itu agak beda dengan pemahaman ini. Kalau saya pribadi, suara hati atau hati nurani ini kan sama nih. Kalau saya beda. Nah, kalau suara hati, saya setuju bahwa suara hati berdasarkan dari ini ya, dari otak kita. Apa yang bisa kita cerna. Tapi kalau hati nurani itu susah. Ini lebih sulit. Saya kasih contoh gini deh. Hati nurani itu adalah salah satu kemampuan untuk bisa mendeteksi itu salah satu hati nurani. Jadi misalnya gini, contohnya gini nih. Misalnya saya punya dua pilihan. Teman saya susah gitu ya. Terus saya tanya hati nurani saya. Ini benar-benar tanya nih, tanya hati nurani, bukan tanya suara hati. Tanya hati nurani, apakah saya harus menolong dia atau enggak? Nah, nanti kalau sudah atau hati nurani saya sudah aktif, hati nurani akan memberikan jawaban, dan jawabannya itu benar-benar di luar akal budi kamu. Jadi bisa jadi bahwa sebenarnya hati nurani itu memberikan jawaban sebaiknya kamu jangan menolong dia. Itu bisa begitu. Hati nurani bisa begitu. Nah, hati nurani dan suara hati ini itu tuh makanya itu harus terpisah dulu. Tahu bedanya. Nah, hati nurani itu mengerti hal yang tidak kamu mengerti. Contoh misalnya ketika tadi misalnya saya tanya, ternyata hati nurani saya bilang, oh itu jangan dibantu. Ternyata dengan kita membantu dia itu sebenarnya tidak membantu dia. Contohnya gini, orang bilang gua itu duit boleh pinjam duit kan? Itu kalau suara hati, kasihan, kau mungkin bisa pinjamin dia. Cuma kalau hati nurani, kau bisa pinjamin dia, bisa enggak. Karena ada orang yang ternyata setelah dipinjamin duit, lalu dia mengembalikan duitnya dan mengucapkan terima kasih atau memberikan satu hadiah lain sebagai tanda terima kasih. Ada yang begitu. Tapi ada juga orang yang kalau pinjam duit nggak dibayar, dan lebih parah, pinjam duit tak minjem duit lagi, kayak gitu. Jadi hati nurani itu mengetahui sesuatu yang lebih dalam, bahkan sesuatu yang tidak kita ketahui. Nanti kalau misalnya kamu sudah mengenal hati nurani kamu, ini karena kita nggak ketemu ya, kalau kita temu, saya ajarin prakteknya deh, latihan. Itu memang sesuatu yang ini banget. Kayak suara hati misalnya, suara hati itu misalnya kamu lihat mama kamu. Nah, sejauh yang bisa kamu lihat dari mama kamu dan sejauh suara hati kamu mengerti, itu terbatas. Tapi kalau kamu tanya hati nurani kamu akan tahu lebih dalam. Kamu akan tahu lebih dalam, bahkan hal-hal yang kamu tidak mengerti. Sekali lagi kayak gitu. Ini kita lewati aja dulu, karena ini penjelasannya panjang sekali. Hukum Allah dan hukum dosa. Hukum Allah ini hukum cinta kasih. Hukum dosa ini sih biasanya kayak hukum rimba, siapa yang kuat dia yang berkuasa. Gitu. Hukum Allah menuju kepada kebaikan, hukum dosa menuju kepada kejahatan.
sebenarnya sebelum kamu bisa mengerti tentang hukum Allah, kamu kan pertama-tama mengertiin dulu sih. Contoh ini, kamu disakiti, kamu balas menyakiti. Itu hukum Allah atau hukum dosa? Nah, itu kayak gitu. Kamu tuh kenalnya ini. Jadi kalau kamu menyakiti, kalau kamu disakiti, umumnya kamu balas menyakiti. Itu hukum dosa. Banyak banget hal yang kita lakukan, ternyata kita tuh masih hitung-hitungan. Contoh, kamu membantu, lalu ternyata orang itu nggak bantu kamu. Nah, itu tuh kamu tuh ini nih, karena kamu mengharapkan bahwa ketika kamu susah, orang yang udah gue bantu tuh nggak bantu kita. Nah, itu kayak gitu. Nomor 7 kita lewati dulu ya. Kita langsung masuk sini aja. Nah, ini sebenarnya lebih jelas. Nah, ini sebenarnya hidup menurut daging. Kalau saya tuh pribadi menjelaskan untuk mengerti ini sebagai pikiran. Jadi pikiran itu adalah membandingkan. Kamu kasih 10, kamu pengennya dapat 10 atau dapat lebih gitu. Nah, kalau ini hukum, ini keikhlasan. Kamu bantu orang itu bantu kamu apa enggak, saya nggak peduli, pokoknya saya pengen bantu dia aja. Nah, ini kayak gini, ini hukum roh. Nah, roh ini kalau pakai bahasa saya ya, ini sebenarnya masih suara hati menurut saya. Nah, kalau ini udah hati nurani, karena kalau hati nurani itu tidak menimbang sama sekali, dan dia tahu lebih dalam. Misalnya bahkan seperti ini, bahkan kalau hati nurani itu bisa seperti ini. Saya ingin kuliah di dua tempat nih, tempat A atau tempat B. Dia bahkan bisa lebih tahu daripada kamu. Misalnya kamu rasa, gue kayaknya cocoknya di Atmajaya misalnya. Lalu kalau kamu bandingin Atmajaya dan yang di Bandung tuh apa sih itu? Saya lupa, Universitas Katolik itu di Bandung. Ternyata di Bandung lebih baik. Tapi kamu nggak ngerti. Kamu nggak tahu apa lebih baik ya. Nah, hati nurani itu lebih tahu daripada kamu. Dia tahu yang terbaik. Bahkan bisa diukur, itu yang luar biasa sih. Masalahnya harus praktek sih. Kalau praktek ntar jadi tahu. Contohnya gini, kamu punya dua pilihan nih, pilihan-pilihan. Kalau hati nurani itu latihannya pilihan-pilihan. Kalau misalnya kamu ngantuk nih, kamu tidur atau enggak? Kamu tidur apa enggak? Jadi sebenarnya hati nurani itu bisa menjadi nahkoda. Karena kamu nanti berpatokan pada hal-hal yang harus kamu lakukan, dan itu pasti memberikan manfaat kebaikan. Kalau suara hati belum tentu. Kadang-kadang suara hati itu kamu lebih banyak berkorban. Misalnya contoh gini, kamu diajarin bahwa kamu tuh nggak boleh marah kalau orang lain marah. Terus kamu ingat tuh. Lalu dalam prakteknya itu kamu menemukan itu, lalu suara hati kamu tuh yang bicara tuh. Tapi kalau pakai hati nurani, kamu tidak perlu mengingat-ingat itu. Nanti kamu tinggal tanya aja sama hati nurani kamu. Kalau orang lain marah, kan pasti situasinya beda terus kan. Kadang-kadang ada beberapa situasi di mana kita memang harus marah, tapi ada situasi di mana kita tidak boleh marah. Nah, itu kayak gitu. Lalu sebelum hati nurani, kalau kamu mau belajar itu, kamu harus mengenal hati dulu. Jadi itu beda. Suara hati itu sebenarnya, kalau yang dari pengalaman saya itu suara pikiran. Jadi sekali lagi, suara hati itu adalah sesuatu yang diajarkan, seluruh hal yang diajarkan kepada kamu. Itu beda dengan hati. Hati itu lebih jujur. Lalu di dalam hati itu ada hati nurani. Nurani itu lebih, di antara hati dan hati nurani ini ada secret layer. Itu kalau kamu fokus itu, kamu bisa tahu apa. Itu dari pengalaman. Sorry ya, ini sebentar ada bersih.
Jadi nanti praktek sederhananya seperti ini. Kamu sentuh di tengah-tengah dada kamu dengan 1 atau 2 jari. Ini latihan hati dulu ya. Lalu kamu tanyakan, tanya apa aja. Lalu ntar kamu pejamkan mata, ntar hati kamu akan merespon. Nah, itu dialog dengan hati. Nah, dialog dengan hati ini beda dengan ini. Kalau ini kan kita menimbang. Kalau pikiran itu kan menimbang. Kalau hati itu menjawab dengan jujur. Nah, jadi mesti latihan hati dulu. Nah, nanti kamu bisa juga pertanyaan-pertanyaan. Nanti hati kamu akan merespon. Nah, nanti kalau udah lebih dalam, nanti kamu bisa tahu bedanya antara hati dan lebih dalam lagi. Kalau hati nurani itu penjawab pertanyaan-pertanyaan yang lebih nggak masuk akal gitu. Tadi dia tahu dia. Nah, itu makanya bedanya, sekali lagi beda sama suara hati. Kalau suara hati itu adalah sesuatu sekali lagi yang ditunjukkan, ditanamkan, diajarkan pada diri kamu. Contoh, mencuri itu tidak baik. Itu suara hati. Karena kamu sudah diajarkan. Tapi ada orang yang diajarkan bahwa kalau kamu lapar, mencuri nggak apa-apa. Kalau kamu nggak punya duit, kamu mencuri nggak apa-apa. Ada yang diajarin kayak gitu. Dan kamu pasti tidak percaya bahwa ada yang diajarkan kayak gitu. Ada lagi yang diajarin kalau kamu disakiti, balas menyakiti. Kamu jangan lemah. Ada yang diajarin begitu. Jadi pada saat itu ketika dia disakiti, dia langsung respon. Dan hati nuraninya tidak merespon apapun. Suara hatinya tidak merespon apapun. Karena dia tidak diajarkan. Nah, jadi seperti itu. Ini agak sulit. Mungkin kita akan sedikit membahas ini minggu depan sebelum kita masuk ke materi berikutnya. Tapi yang mau saya bilang dalam prakteknya suara hati nurani itu beda. Akal budi juga begini ya, contoh. Akal budi itu yang membingungkan adalah ada orang pintar tapi jahat. Ada orang pintar tapi jahat. Jadi dia menggunakan seluruh kemampuan dirinya untuk apa? Untuk berbuat kejahatan. Jadi ada orang sekali lagi yang menggunakan seluruh kemampuan dirinya untuk kejahatan. Ada orang yang menggunakan seluruh kemampuan dirinya untuk kebaikan. Itu agak membingungkan sih. Tapi sampai sini aja dulu. Ini nanti saya taruh di YouTube. Kalau kamu ingin tahu, nanti bisa diulang lagi. Tapi intinya saya tidak ingin membohongin kamu dengan apa yang saya tahu ya. Itu yang saya tahu. Sekali lagi suara hati nurani itu sesuatu yang beda. Atau kalau kamu mau dialog lebih dalam juga boleh sih, silakan hubungi saya untuk ini. Oke, saya rasa itu dulu. Nanti kita lanjut lagi minggu depan ya, sedikit tentang hal ini sebelum kita ke materi lain. Oke ya, thank you semuanya. Bye-bye. Sorry agak menggantung. Bye-bye. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke.